Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ila nahjihi ila yaumi mi'adihi amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dan pada sore hari ini masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita kesehatan serta umur, sehingga Allah Subhanahu wa taala bisa memudahkan langkah-langkah kaki kita ini untuk menuju tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mempelajari apa-apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka mempelajari apa-apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan duduknya kita di sini menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan duduknya kita di sini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi firdausil a'la. Allahumma amin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini adalah hari Ramadan sekitar tanggal 25 Ramadan, dan insya Allah kita akan sampai di penghujung bulan suci Ramadan sisa 5 hari lagi. Akan tetapi ada perkataan menarik dari Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, hendaknya ketika di bulan suci Ramadan itu kita akhiri dengan miskul khitam. Miskul khitam ini adalah akhir yang baik. Jadi kebanyakan orang ketika di awal-awal bulan suci Ramadan itu semangat untuk melakukan sholatnya, kemudian sedekahnya, itu baru dapat 1 hari semangat, 2 hari semangat, 3 hari semangat. Akan tetapi nanti di akhir-akhir bulan Ramadan, soft yang tadinya full atau penuh itu kadang-kadang bisa berkurang. Padahal Ibnu Rajab mengatakan kita akhiri bulan suci Ramadan itu dengan miskul khitam, yaitu dengan penutupan yang baik. Jika kita di awal bulan suci Ramadan kita sudah baik, di akhir bulan Ramadan kita sempurnakan dengan yang baik. Akan tetapi jika di awal-awal Ramadan kita kurang baik, maka hendaknya di akhir bulan suci Ramadan kita perbaiki, agar ketika kita keluar dari bulan suci Ramadan kita mendapatkan trofi dari Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Makanya ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di kitab Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih, bahwasannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika raqal mimbar, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar, falamma raqad darajatal ula qala amin. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam menaiki anak tangga pertama, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan amin. Falamma raqad darajatat tsaniyata qala amin. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam menaiki anak tangga yang kedua, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan amin. Falamma raqad darajatat tsalisata qala amin. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam menaiki anak tangga yang ketiga, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan amin. Para sahabat ketika itu heran, kenapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan amin sebanyak 3 kali. Ketika menaiki tangga pertama mengatakan amin,
Ketika menaiki anak tangga kedua mengatakan amin, ketika menaiki tangga ketiga mengatakan amin. Makanya para sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, sami'na kataqulu amin salasa marrat." Ya Rasulullah, kami mendengar Anda itu mengatakan amin 3 kali. Ada apa ya Rasulullah? Ada apa ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, falamma raqaitu darajatal ula qala syaqiyun abdun syaqiya abdun adraka ramadan fansalakha minhu walam yughfar lah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan celaka seorang hamba. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan celaka seorang hamba. Seorang hamba itu dikatakan celaka jika dia sudah sampai di bulan suci Ramadan, fansalakha minhu, kemudian sudah habis 30 hari bulan Ramadan full, walam yughfarlah, akan tetapi orang tersebut tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, celaka dia. Fakultu amin, maka saya mengatakan amin. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menaiki anak tangga yang kedua, Jibril melanjutkan, syaqiya abdun adraka walidai aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Celaka seorang hamba yang kedua. Celaka seorang hamba yang mana hamba itu mempunyai 2 orang tua. Yang mana hamba itu mempunyai kedua orang tua atau salah satunya indal kibar, dan orang tuanya sudah sepuh, walam yudkhilahul jannah, akan tetapi hamba tersebut tidak dijadikan oleh anaknya sebagai wasilah jalan menuju surga. Malah naudzubillah min dzalika, anak tersebut durhaka kepada orang tuanya. Berbicara sama orang tuanya sambil dikeras-keraskan suaranya. Berbicara kepada orang tuanya enggak sopan. Orang tuanya dibuat sakit hati, ngeyel terhadap orang tuanya. Nah, seperti ini. Ciri-ciri durhaka kepada orang tua ya seperti ini. Makanya ketika Jibril mengatakan celaka seorang hamba yang mana jika hamba tersebut mendapati kedua orang tuanya masih hidup, akan tetapi dia tidak menjadikannya wasilah menuju surga, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan amin. Adapun anak tangga yang ketiga, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki anak tangga ketiga, malaikat Jibril mengatakan syaqiya abdun, celaka seorang hamba jika disebut nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi mereka atau orang tersebut tidak bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di hadis ini, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasannya di hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang celaka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan ada kriteria 3 orang yang celaka nanti di hari kiamat. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rauf Rahim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sangat penyayang, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau juga sayang sekali, perhatian sekali terhadap hamba-hambanya. Makanya ketika di awal-awal Islam, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ke Taif, dan beliau ini dijaga oleh Zaid bin Harithah. Ketika di Taif, beliau dilempari batu oleh anak-anak kecil. Bukan hanya anak kecil yang melempari batu, orang-orang tua ikut melempari batu, anak-anak kecil melempari batu. Semua warga Taif melempari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan batu. Dan Taif itu kota panas, maksudnya sering terjadi sering terjadi kasus hingga saat ini.
Nabi SAW dilempari batu oleh penduduk Taif. Yang jadi tameng hidupnya Nabi SAW ya Zaid radhiyallahu anhu, sampai beliau berdarah. Zaid radhiyallahu anhu berdarah, Nabi SAW juga berdarah, semuanya berdarah. Kemudian datang malaikat Jibal, datanglah malaikat gunung menghampiri Nabi SAW dan mengatakan, ya Muhammad, kalau kamu berdoa, ini sudah siap, ini tak balik gunung ini. Ada gunung sebelah kanan dan gunung sebelah kiri. Kalau kamu mau, gunung ini tak angkat, kemudian tak balikkan kepada penduduk kota Taif. Saking kasih sayangnya Nabi SAW terhadap hambanya, Nabi SAW mengatakan, Allahumma ghfirhum fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah mereka, karena sesungguhnya mereka ini adalah kaum yang tidak mengetahui. Nah, di kasus ini, padahal Nabi SAW sudah keluar darah, Nabi SAW tidak mengatakan celaka kepada penduduk Taif. Nabi SAW tidak mengatakan, ya malaikat angkat gunungnya kemudian jatuhkan kepada penduduk Taif. Nabi tidak mengatakan seperti itu. Akan tetapi di hadis ini Nabi SAW mengatakan amin 3 kali, sebanyak 3 kali mengatakan celaka kepada 3 golongan ini. Salah satunya golongan yang celaka ini adalah orang tersebut mendapati 30 Ramadan, 30 hari bulan suci Ramadan secara penuh. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala belum mengampuni doanya, atau Allah Subhanahu wa taala belum mengampuni dosa-dosanya. Loh, padahal kita ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selama 30 hari penuh kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa dengan penuh keikhlasan dan dengan penuh keimanan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Siangnya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Malamnya ada hadis yang mengatakan, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan qiyamul lail pada malam hari, barang siapa yang melakukan sholat tarawih pada malam hari, barang siapa yang bangun malam pada malam hari di bulan suci Ramadan kemudian melakukan sholat dengan penuh keimanan dan dengan penuh keikhlasan, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada siang harinya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam harinya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari pertama seperti itu, di hari kedua seperti itu, di hari ketiga seperti itu. Lah kalau ada orang yang selama 30 hari enggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini masuk dalam golongan hadis sebagai orang yang celaka. Dan ini diamini oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan amin. Dalam hadis lain dikatakan walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullalailah. Dan orang yang puasa atau seorang muslim itu setiap harinya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia dihindari dari api neraka, dihindarkan dari api neraka, wa dzalika kullalailah, dan itu terjadi setiap harinya. Jadi misalnya kita di hari pertama tidak mendapatkan ampunan, ada hari kedua. Jika di hari kedua kita tidak terbebas dari api neraka, ada hari ketiga, ada hari keempat, ada hari kelima, sampai 30 hari kita mendapatkan kesempatan 30 hari agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ya Allah,
parah betul atau keterlaluan betul jika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kesempatan 30 hari kepada orang tersebut, akan tetapi dia belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya bulan suci Ramadan ini adalah kesempatan emas bagi kita, bulan yang terbaik di antara 12 bulan. Barang siapa yang ingin mengubah hari-harinya, barang siapa yang ingin bertobat tepat waktunya, yaitu pada bulan suci Ramadan hari ini, maka kalau misalnya kita introspeksi diri ketika kita di luar bulan suci Ramadan, berapa banyak dosa yang kita lakukan melalui mata kita. Di bulan suci Ramadan banyak sekali kemaksiatan yang kita lakukan melalui mata kita. Nonton TV isinya ghibah, nonton TV aurat-aurat pada kebuka, nonton TV melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Apalagi jalan-jalan ngelihat aurat yang terbuka. Ketika di luar bulan suci Ramadan, berapa banyak dosa-dosa yang kita lakukan melalui pendengaran kita. Ketika di bulan suci Ramadan, di luar bulan suci Ramadan, kita banyak sekali dosa yang disebabkan oleh lisan kita. Ghibah, namimah, fitnah, adu domba, dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali. Apalagi adu domba itu, apalagi ghibah itu, banyak sekali. Makanya dalam hadis yang sahih dikatakan, orang yang ketika di dunianya banyak melakukan dosa lewat lisannya atau lewat mulutnya, dia akan mendapatkan azab kubur. Makanya Nabi SAW pernah berjalan di kuburan dan mengatakan, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir, amma ahaduhuma fa innahu la yastanji min baulihi wa ammal akhar fa innahu yamshi 'alan namimah. Nabi SAW beliau pernah berjalan melewati kuburan, dua kuburan. Ternyata Nabi SAW tahu melewati wahyu alam gaib, bahwasannya dua kuburan ini diadab kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang pertama, adab kuburnya karena ketika pipis, maaf ketika buang air besar nggak pernah cebok. Hati-hati ini. Yang pertama, dia mendapatkan azab kubur di kuburan karena kesalahannya ketika buang air besar nggak pernah bersuci, nggak pernah cebok kalau bahasa kita. Adapun yang kedua, dia mendapatkan azab kubur karena di dunia sering sekali melakukan namimah, adu domba. Adu domba itu dua muka, bermuka dua. Ini adalah namimah, adu domba. Makanya dan adab kuburnya, para kata Nabi SAW, adab kuburnya itu dijangkar mulutnya. Kalau sini alhamdulillah banyak jangkar, jadi nggak perlu memberikan permisalan. Itu jangkar dari bibir kanan disobek pakai jangkar dari bibir kanan sampai tengkuk. Kemudian dijangkar lagi dari bibir kiri sampai tengkuk. Jadi mulutnya lebar. Dibelah bibirnya sampai tengkuk sebelah kanan, dibelah juga bibirnya dari tengkuk sebelah kiri. Setelah dibelah balik lagi. Dibelah lagi, balik lagi. Kata Nabi SAW mengatakan, ya malaikat, ini kenapa orang ini? Malaikat kemudian mengatakan, itu adalah adab kubur bagi siapa-siapa yang ketika di dunia dosanya disebabkan oleh mulutnya. Nah, itu terutama namimah ini, apalagi ghibah. Makanya para ulama memasukkan namimah ini dalam sihir. Kegunaan sihir itu sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah, yufarriquna bihi bainal mar'i wa zaujih. Sihir itu ada beneran. Dan Nabi SAW pernah disihir. Nabi SAW pernah disihir lewat
rontokan rambut beliau, jumlahnya 12. Begitu juga di dunia kita sekarang ini, sihir itu nyata. Makanya kadang-kadang sihir itu bisa menjadikan orang yang sehat menjadi sakit, bisa menjadikan kedua pasang suami istri cerai lewat sihir. Makanya banyak terjadi, ada beberapa kejadian di Mesir ya. Itu subhanallah, rumah dukun diserang, rumah dukun dihancurkan oleh polisi-polisi sana, Pak. Karena emang dukunnya sudah kelas kakap. Jadi ada rumah dukun diserang oleh polisi-polisi sana, mau dihancurkan. Ya karena dukun ini meresahkan masyarakat. Ternyata apa? Didapati ternyata di rumahnya dukun ini banyak foto-foto. Banyak foto-foto suami istri, kemudian ditali pakai rambutnya, kemudian ditulis sana firok. Firok itu apa? Cerai. Anaknya kemudian ditulisi mayit, mati. Dan itu kejadian, anaknya mati, orang tuanya cerai. Dan itu proses sihir itu lama. Beda dengan adu domba. Kalau sihir itu memisahkan antara suami istri butuh tahunan, bisa setahun, bisa 2 tahun, tapi dengan namimah, dengan adu domba, sepekan 2 pekan jadi. Makanya di sini para ulama mengatakan bahwasannya sihir itu, bahwasannya namimah itu termasuk dalam sihir. Makanya termasuk dosa besar. Makanya ada kisah kan? Ada kisah dulu pada zaman tabi'in, ada orang beli budak. Dia ke pasar budak, pengen beli budak. Pas waktu ngelihat budaknya ini, kok harganya murah. Suami istri ini nanya, pembelinya ini suami dan istri. Pak, kenapa ini kok harganya murah? Kata penjualnya, ini sering adu domba dia. Kata suami istri itu mengatakan, alah nggak apa-apa, adu domba paling bisa diperbaiki lah. Akhirnya dibeli budak ini, harganya murah, dibeli. Oke. Akhirnya setelah dibeli, budaknya dibawa pulang. Oke. Setelah dibeli, akhirnya budaknya dibawa pulang. Selang beberapa hari tersebut, nah mulai budak ini melancarkan aksinya. Dia mengatakan ke majikannya, si laki-laki dan perempuan tadi, dia mengatakan ke istrinya, suamimu itu kayaknya sudah nggak cinta lagi sama kamu, untuk ngadu domba. Padahal suaminya dan suami istri ini, 2 pasang ini masih tetap setia, masih tetap cinta satu sama lain. Tapi namanya mempunyai watak adu domba, dia mengatakan ke istrinya, suamimu ini sudah nggak cinta lagi sama kamu. Tapi tenang, kata budaknya, saya pernah belajar ilmu perdukunan, gampang itu caranya. Kata istrinya mengatakan, bagaimana caranya agar suami saya sayang sama saya? Kata budaknya, gini caranya. Ketika suamimu ini tidur malam, kamu ambil gunting, jenggotnya guntingan. Paling 3 helai, 4 helai selesai. Jadi pas suamimu tidur malam-malam nanti, potong, jenggotnya potong, paling 3 helai, 4 helai. Oke. Budaknya ternyata apa? Datang ke suaminya. Budaknya mengatakan, istrimu itu sudah gak lagi cinta sama kamu. Kata suaminya, kok bisa tahu kamu? Tahu, coba nanti malam lihatan, istrimu itu bakalan bunuh kamu. Istrimu itu bakalan bunuh kamu. Ternyata betul, Bu. Malam-malam subhanallah, suaminya itu nggak tidur, pengen membuktikan omongannya si budak tadi itu. Ternyata suaminya kemudian tidur lele ayam, kalau orang sekarang ini pura-pura tidur karena pengen membuktikan omongannya si budak tadi itu. Ternyata betul, si istri membawa gunting, pengen gunting jenggotnya. Ternyata kata suaminya, loh kamu ternyata pengen bunuh saya. Terjadilah cekcok antara suami dan istri tadi itu. Akhirnya si istri dibunuh oleh suaminya. Gara-gara apa? Gara-gara namimah, gara-gara adu domba.
di luar bulan suci Ramadan kita banyak melakukan dosa. Maka para jamaah, ibu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tinggal 5 hari lagi. Bulan suci Ramadan kita tinggal 5 hari lagi. Ayo kita gunakan kesempatan 5 hari lagi ini agar kita memperbaiki kualitas puasa kita ketika bulan suci Ramadan ini. Kalau tidak di bulan suci Ramadan, mau kapan lagi kita mau membenahi diri? Ketika pada bulan suci Ramadan saja Pak, kita nggak pernah khatam, kemudian kita mau ngatamkan pada bulan apa lagi? Kalau pada bulan suci Ramadan saja kita nggak mau tobat, kemudian pada bulan mana lagi kita mau tobat? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah suatu kaum sehingga kaum tersebut merubah dirinya masing-masing. Maka sekali lagi kita ulangi dan kita tekankan ini untuk khusus pada diri saya pribadi dan juga untuk umumnya kepada jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan 5 hari lagi menuju penghujung bulan suci Ramadan. Kita gunakan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Marilah kita akhiri dengan membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana taqabbal minna siyamana wa salatana wa shadaqatana wa jami'i hasanatina innaka antar raufur rahim wa tub alaina innaka antar raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.